Ahibati fillah, bukan berarti ketika orang-orang itu hidup dalam kemewahan mereka, dalam kesehatan mereka, dalam kelezatan yang mereka dapatkan, mereka itu nggak dapat adab dari Allah SWT. Memang secara fisik kita ngelihat kok orangnya bagus-bagus semua sih, Ustaz. Nyaman hidupnya. Ada satu hukuman Allah yang kadangkala kita nggak tahu dia sedang dihukum sama Allah. Atau kita sendiri sedang dalam masa hukuman. Apa? Kerasnya hati. Hati jadi keras. Itu bala yang membuat orang jadi nggak sadar. Nggak bisa mentadabburi kalamullah. Nih. Datang kajian nggak bisa. Kalau bicara ada hukuman Allah, orang ini hatinya keras. Dengerin nasihat nggak mau. Diajak, ayo ikut kajian. Enggak, anak sibuk, ini itu. Ini online, duduk nih. Kayak kajian kita sekarang nih. Engkau bisa dengerin ustadz sambil minum kopi. Dengerin ustadz ambil makan pisang goreng. Sambil selonjoran. Sambil tiduran. Tapi nggak bisa. Hatinya tuh keras. Diajak nonton di soft pertama. Diajak tempat maksiat, Masya Allah. Semangat. Diajak kajian. Hatinya keras. Ini salah satu hukuman. Karena dosa-dosa ini kerjain. Secara kasat mata rizkinya bertambah, tapi ternyata ada yang dihukum. Al-Qurtubi menyebutkan bahwa ada seorang dari kalangan Bani Israel yang dia berkata, Ya Rabbi, kam a'sika wa anta la tu'aqibuni. Wahai Rabbku, berapa banyak aku berbuat maksiat kepadamu, tapi engkau tidak menghukumku. Qal fa'auha Allah ila nabi zamanihim. Maka Allah mewahyukan kepada nabi yang ada di masa mereka itu. Qul lahu, katakan kepada orang yang mengatakan itu, kok aku banyak berbuat dosa tapi kok nggak dihukum. Katakan kepada dia, kam min uqubatin li alaika wa anta la tash'ur. Berapa banyak hukumanku untukmu tapi engkau nggak sadar kalau engkau sedang dihukum. Ini nih jamaah. Kadang-kadang kita sedang dihukum, kita nggak tahu. Inna jumuda ainaik wa qasawata qalbika istidrajun minni wa uqubatun law aqalta. Engkau tahu air matamu yang sulit menangis, beku nggak pernah nangis karena takut sama Allah. Hatimu yang keras itu adalah istidraj dari aku dan hukuman kalau engkau pakai akal. Haibati fillah, di mana sih letak kebahagiaan, letak kenyamanan? Apakah orang berpikir kenyamanan itu berada di atas kasur? Ada orang di atas kasur paling mahal nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur. Naik pesawat selalu di first class. Susah dia tidur. Padahal udah nyaman semuanya. Ada yang di kursi ekonomi baru duduk langsung nyosor. Tidur dia. Ada. Kadangkala hukuman itu di hati kita. Nggak tenang hidup kita. Dengan segala yang kita miliki. Haibati fillah. Adapun pemberian Allah yang merupakan pemberian cinta, maka nggak seperti yang tadi kita bahas. Allah Subhanahu wa Ta'ala kadangkala nggak ngasih sama hambanya. Tuh ada hamba ingin sesuatu, tapi Allah nggak kasih dia. Karena apa? Karena Allah sayang sama dia. Takut kalau dikasih nanti dia kufur nikmat. Takut dikasih nanti dia nggak sholat lagi ke masjid. Takut dikasih dia nggak ngaji lagi. Ada orang-orang yang Masya Allah ketika rezekinya dikit 1 hari 1 juz.
Ketika Allah luaskan rezekinya, jadi setengah juz. Jadi nggak ada lagi baca Quran kecuali Ramadan. Kadang-kala seperti itu. Ahibati fillah. Jadi kadang-kala ini seorang yang beriman harus sadar, kadang-kala musibah yang menimpa dia sejatinya itu karunia Allah. Dia dapat musibah itu karunia. Kalau dia mau tahu. Kita nih COVID-19 nih. Yang sampai sekarang belum selesai. Mungkin kita beranggapan, ya Allah ini bala, ini itu. Bisa jadi itu karunia Allah. Untuk apa? Untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Agar kita nggak terpedaya sehingga lupa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di surat Asy-Syura ayat 30, coba dilihat. Surat Asy-Syura ayat 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. Yang artinya, dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahan. Subhanallah. Tuh yang tadi berbuat dosa nggak dikasih musibah. Berbuat dosa, melakukan kemaksiatan, kesesatan, kezaliman, nggak dikasih musibah. Malah ditambah rezekinya. Anaknya dibikin bagus-bagus, hartanya terus berkembang. Nih, orang beriman, berbuat dosa, dikasih musibah. Sejatinya musibah yang menimpamu itu untuk menghapuskan dosa-dosamu. Ini yang sebenarnya karunia, jemaah.